Tahu nggak sih, gue pernah cerita nggak sih? Terakhir saya ketemu Ali cuma ngomong gini, ibu berkarya bu. Terus saya bilang, gue nggak bisa gue nggak bisa berkarya lagi, udahlah fokus saya sama anak-anak. Lo bisa bu, lo bisa berkarya lagi kan? Sebagai manajer mahal gitu ya, ngurusin Aliando, manajernya apa, yang ngurusin Aliando aja ada 15 gitu. Nah sekarang kepengen nggak sih dengan 15 asisten kayak dulu gitu loh. Terus apa alasan kembalinya Mbak? Sementara Mbak juga kan lagi dorong putrinya Mbak Dena untuk eksis gitu loh. Oh ya sempetnya masih nyanyi. Apa sih yang mendorong untuk kembali? Sementara berapa lama sih Mbak istirahatnya dari dulu sampai sekarang? Terima kasih. Pertanyaan pertama, pengen nggak asistennya kayak dulu 15? Sebenarnya gini, nge-create waktu itu sang artis yang kebetulan keponakan saya, 15 asisten yang kita sebut itu kebetulan banyak abang-abang yang dulu juga tahu besarnya Ali sebelum dia punya nama. Besarnya Ali dari ngedidik cara berperilaku dan cara main drum, cara bernyanyi, cara segala macam. Jadi ketika Tuhan ngasih izin dia untuk dikenal oleh masyarakat banyak, dan kebetulan yang menghandle adalah saya dengan suami saya, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik, yang kita sebut asisten itu sebenarnya sih saya pribadi nggak mau nyebut mereka asisten ya mas. Saya lebih nyebut mereka tuh tim Dok Art. Saat itu nama kami Dok Art. Tim Dok Art yang benar-benar ngebantu, khususnya saya dan Bang Dodon, karena ketika itu ngebelah tim untuk meeting ketika itu ya. Jadi kalau sekarang mau nggak seperti dulu, pastinya mau. 15, kalau saya maunya mungkin lebih. Kalau bisa jangan 15 deh, karena kan yang ke-handle mudah-mudahan ya, namanya juga doa, ucapan itu kan adalah doa. Yang ke-handle kan banyak, karena di 5 dimensi saat ini saya dengan suami saya coba, dan Bang Andi coba untuk nge-create beberapa talent, nggak cuma saya doang atau Dena doang gitu. Mudah-mudahan dengan adanya talent-talent kita di 5 dimensi, dengan gerakan baru, gebrakan baru, nama baru, tim nggak cuma 15, bahkan lebih. Jadi kan setidaknya kita bisa sama-sama kerja bareng, sama-sama cari rezeki bareng, sama-sama hidup bareng lah gitu loh. Maksudnya dari dunia entertain yang mudah-mudahan diizinkan sama Allah gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua, sekarang kan lagi Dena juga lagi naik, sayanya kok ikut naik itu lagi. Balik lagi, sebenarnya yang ngedorong saya untuk sampai saat ini terjadinya cinta ini sejati itu Dena sendiri. Ada Dena, ada Dica, ada Dendo, anak-anak saya, ada suami, ada abang saya, ada terutama pencipta lagunya nih Kak Eca yang meyakini lo bisa deal, sama Mas Novi satu lagi. Mas Novi, karena ketika waktu itu Mas Novi ngedengar suara saya lagi jadi backing vokal lagunya Dena. Lo kenapa nggak nyanyi lagi gitu. Terus saya tuh sempet nggak bisa mas, gue udah nggak bisa, udahlah nggak usah lah, udahlah Dena aja lah gitu. Tapi ternyata dukungan, dorongan dari tim kita, dari tim 5 dimensi, dari keponakan, dari mertua saya, dari ibu saya, dari kakak-kakak saya, kakak ipar, semua, ayo dia bisa gitu. Bahkan sempat yang mungkin ini saya bocorin dikit nih ya. Suami saya tahu nggak sih, gue pernah cerita nggak sih? Terakhir saya ketemu Ali cuma ngomong gini, ibu berkarya bu. Terus saya bilang, gue nggak bisa berkarya lagi, udahlah fokus saya sama anak-anak. Lo bisa bu, lo bisa berkarya lagi, karena karya lo harus dikenang. Ketika lo udah nggak eksis, karya lo tuh ada. Itu yang dia pernah ngomong dan saya masih ingat. Didukung lagi dengan abang suami saya, abang-abang saya semuanya. Kenapa enggak? Dan Dena, ayo bu, ibu bisa bu, nggak apa-apa ibu bisa. Ibu tuh nggak usah mikirin kakak biasanya juga yakin sih Dena pasti punya rezekinya sendiri, bahkan harusnya bisa jadi diva Indonesia gitu kan. Harusnya bisa jadi diva Indonesia, setidaknya
kalau cita-cita sih semuanya inginnya naik. Kalau lagu ini hanya sebuah jadi karya kenangan, anak saya kelak bisa jadi batu loncatan ketika dia dikenal orang-orang. Madena anaknya siapa? Itu anaknya Budila. Budila yang mana? Ya lu klik aja YouTube kan, jadi orangnya tahu tuh. Ada Cinta Ini Sejati, ada Luka Lagi, ada ini. Terus pertanyaan ketiga, berapa tahun sih vakum? Sebenarnya gini, ketika saya memutuskan untuk sendiri-sendiri dengan Aliando saat itu, karena kan saya pikir dia sudah dewasa saat itu dan kita serahkan baik-baik kepada ibunya. Saya pun berpikir gini, saya harus fokus ke anak-anak saya yang ketika saya megang dia, anak-anak saya tuh jadi anak pembantu. Untung gak manggil saya tante, sama untung gak manggil dia om. Karena benar-benar frekuensinya bangun tidur, dia berangkat sekolah saya cuma melek ngasih jajan, dia pulang sekolah saya gak ada, sampai malam, sampai rumah tuh mereka udah tidur. Begitu setiap hari. Bahkan anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 yang paling kecil, saat itu paling kecil, dia bener-bener di rumah. Kalau Dena masih oke lah, suka saya ajak. Kalau yang kedua, yang ketiga, karena kan buat saya kasihan mereka menunggu lama di playground saya titipin juga nggak efektif kan, maksudnya gitu. Takut saat itu yang saya takutin ya takut penyakit dan segala macam sih sebenarnya. Jadi lebih baik saya tinggal di rumah. Jadi ketika saat itu saya memutuskan dan Ali kita sepakat untuk nggak bareng-bareng lagi, saya benar-benar fokus dan suami saya fokus ke kedokterannya saat itu yang sudah dirongrong oleh kampus, harus segera selesai juga, jangan digantungin gitu kayak lagunya ini, jangan gantung. Jadi benar-benar kita fokusnya emang udah jalannya harus Bang Dodon dengan karirnya kedokterannya saat itu, dan saya fokus di karir saya yang baru, jadi ibu rumah tangga untuk anak-anak saya gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah saya di rumah, saya nganterin mereka les, anak-anak saya kelihatan bakat-bakatnya gitu. Dari yang Dena bisa nyanyi, anak saya yang kedua bisa main drum, yang ketiga lagi masa-masa sekolahnya lagi lucu-lucunya gitu. Jadi makanya saya tuh berpikir, oh ya udahlah, mungkin ini cara Tuhan. Makanya ketika vakum tahun ini untuk mulai kembali lagi, itu dia balik lagi, proses yang sangat berat sebenarnya. Cuman banyak orang yang bilang karya tuh nggak mengenal usia. Bener sih, saya setuju. Sama kayak kita pendidikan kan nggak kenal mau kapan lo belajar, ya lo belajar terus, ibaratnya itu kayak gitu. Ya paling yang kayak gitu aja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.